Baiklah, saya akan memulai penjelasan dari materi kami yang berjudul relevansi metodologi pembelajaran dengan alat bantu akidah akhlak. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa sih relevansi dan metodologi. Jadi, relevansi adalah kata yang berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut atau ada hubungan atau selaras. Di Indonesia, relevansi diartikan sebagai hubungan atau kaitan. Sedangkan menurut Sukma Dinata, yaitu relevansi terdiri atas relevansi internal dan relevansi eksternal. Kemudian metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam memenuhi kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Kemudian yang C, alat atau media bantu dalam pembelajaran akidah akhlak. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah arti perantara atau pengantar. Lebih baik lagi, media pembelajaran adalah bahan atau alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Kemudian yang ke D, yaitu berbagai sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media, seperti pertama media media cetak, media audio cetak, media profesi visual diam, kemudian profesi audio visual diam, lalu visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, manusia dan lingkungan, kemudian komputer. Lalu yang ke yaitu secara umum media memiliki berbagai fungsi, yaitu diantaranya dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Pengalaman setiap siswa tentu berbeda-beda, bergantung dari faktor yang menentukan kekayaan pengalaman siswa, seperti ketersediaan buku, sementara kesediaan buku, kemudian kesepakatan berwisata dan sebagainya. Hal tersebut bisa diatasi dengan media pembelajaran. Jika siswa tidak mungkin dibawa ke dalam objek langsung dalam pelajaran, maka objeklah yang membawa siswa. Kemudian yang kedua, dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa. Tentunya tentang suatu objek yang disebabkan karena objek yang terlalu besar, objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu bergerak terlalu lambat, objek yang bergerak terlalu cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan kami yang akan dilanjutkan oleh Saudara Reski. Mudah-mudahan dapat ilmu yang kita dapat ilmu dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan persentase atau materi yang disampaikan oleh saudari Leni. Objek yang terlalu kompleks, objek yang bersembunyi terlalu halus. 3. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya, menghasilkan keseragaman pengamatan, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis, membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 8.
Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. F. Kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah harus dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, bila tujuan atau kompetensi siswa bersifat menghafalkan kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan untuk kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik atau gerak dan aktivitas, maka film dan video bisa digunakan. Contoh, langkah-langkah penyiapan media akidah akhlak di madrasah. Jenis-jenis media pembelajaran yang cocok digunakan pada pembelajaran akidah di MI adalah media cetak seperti buku pelajaran, media modul, brosur, leaflet, kartun, komik, gambar, media audio seperti CD, tape recorder, kaset, media audio visual seperti film, video, televisi, komputer, permainan game, manusia, dan lingkungan. Agar menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar berhasil dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam langkah-langkah tersebut, guru dan siswa terlibat aktif sehingga kegiatan pemanfaatan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Contoh, bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata tertentu, media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan mereka, maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik, maka media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, dapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi atau komplementer seperti biaya, ketepat gunaan, keadaan peserta didik, kesediaan, dan mutu teknis. Selanjutnya, langkah-langkah penyiapan media pembelajaran akidah di madrasah adalah sebagai berikut. Pertama, pemilihan media harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Pemilihan media harus digunakan dengan media yang sesuai dengan kondisi keuangan sekolah. Ketiga, pemilihan media harus sesuai dengan ketepatgunaan. Dalam penggunaan media harus efektif dan efisien. Keempat, pemilihan media harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik atau karakteristik siswa. Menarik perhatian adanya penonjolan penekanan, misalnya dengan warna, direncanakan dengan baik, serta memungkinkan siswa lebih aktif belajar. Pemilihan media harus sesuai dengan media yang tersedia di sekolah atau guru bisa membawa langsung media yang dimiliki dan guru mampu menggunakan media tersebut. Dalam penggunaan media memerlukan langkah-langkah seperti penggunaan pemilihan media yang sesuai, pelaksanaan pemakaian media, tindak lanjut setelah melaksanakan media tersebut, apa pengaruh terhadap perilaku siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.